Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mustolih dalam Izalatul Jahli. Jangan lupa sebelum video ini dimulai, like, comment, and subscribe agar lebih bermanfaat. Baik, ngaji Ramadan pada pagi hari ini kita mengkaji tentang kitab Bulughul Maram. Di sini Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah Babul Miyahi. Ngan Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah واللفظ له وابن خزيمة والترمذي رواه مالك والشافعي وأحمد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Sabdanya, laut itu airnya suci dan bangkai yang hidup di dalamnya adalah halal hukumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadis ini dari Ibnu Abi Syaibah dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, dan diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa laut itu kan dalam. Laut berbeda dengan sungai. Kalau laut airnya dalam, biasanya asin. Nah, karena dalam itu lebih dari kullataini, lebih dari 2 kullah. Maka bisa saja kita berwudu dengan cara mencelupkan seluruh badan ke air ketika kita di laut. Dan bangkai-bangkai yang hidup di dalamnya di sini dikecualikan ya, kecuali bangkai ayam yang ikut tenggelam atau apa istilahnya terapung di air laut, itu hukumnya tetap haram. Maksudnya bangkai ini di sini adalah ada ikan, ada rajungan, dan hewan-hewan laut. Kemudian ketika hewan-hewan yang bisa hidup di darat, di laut, 2 alam, maka ini ada perbedaan pendapat. Kalau kepiting, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tetap halal, ada pula yang mengatakan syubhat. Tapi kalau kita jangan mengartikan di sini bangkai yang ada di laut semuanya halal, itu salah. Karena ketika ada ayam mati atau mungkin kambing mati ikut terbawa arus air laut, maka kambing, ayam itu tetap hukumnya haram karena itu bangkai darat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 3 dan disahkan kesahihannya oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sebenarnya semua air itu ya suci ya. Air itu bisa menjadi najis dengan ketentuan seperti dalam kitab Fathul Qorib atau dalam kitab Kasyifatu saja. Kurang 2 kullah, terus kemudian berubah ya. Berubah salah satu dari 3, yaitu rihuhu au launuhu au ta'muhu ya. Rasanya, baunya, dan warnanya. Wa Nabi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak menajisi sesuatu apapun, syai'un, sesuatu apapun, illa ma ghalaba, kecuali bila ada yang menjadikan berubah, ala rihihi, atas baunya, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam kitab Fathul Qarib pun sama. Jadi air itu ya tidak bisa ternajisi kecuali berubah, sesuatu yang bisa merubah tiga sifat air tersebut. Yang pertama bau, kemudian rasa, dan warna. Kalau tiga hal ini tidak terjadi pada air, maka air itu suci. Tinggal air itu suci mensucikan atau suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, walil Baihaqi, nah ini pada riwayat Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara, kecuali sesungguhnya air itu suci kecuali bila ada perubahan, rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdutsu fihi, kecuali bila ada perubahan pada baunya, rasanya, atau warnanya dengan datangnya najis yang jatuh di dalam air itu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabatha wa fil lafdin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah putra Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila air itu mencapai 2 qullah, maka air tersebut tidak mengandung kotoran atau najis. Dalam lafaz lain disebutkan tidak termasuk najis. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Khuzaimah menyatakan sahihnya hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi, wa li Muslim minhu li Abi Dawud wa la yaghtasil fihi minal jinabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah hendaknya mandi seseorang di antara kamu dalam air yang diam, sedang dia dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pada lafaz yang dikeluarkan dari riwayat Imam Bukhari berbunyi, janganlah ada seseorang di antara kamu melakukan kencing di air yang diam, tidak mengalir, lalu ia mandi di dalamnya. Dalam riwayat Muslim daripadanya dan dari riwayat Abu Dawud, janganlah mandi junub di dalamnya, karena itu air kotor. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal ya'tarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mandi dengan air sisa laki-laki atau laki-laki dengan mandi sisa wanita. Hendaklah masing-masing menciduknya. Hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan isnadnya pun sahih. Dalam hal ini mungkin ya kita merujuknya ke kolam ya. Kolam yang dipakai untuk mandi atau balong. Nah, kalau bekas perempuan menceburkan diri ketika janib, ketika junub,
Maka laki-laki di sini tidak boleh karena Rasulullah melarang bekas air mandinya perempuan. Lebih baik diciduk. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di Bulughul Maram ini. Di selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan saya diberi kelancaran untuk membacakan kitab Bulughul Maram. Ya, tidak harus sampai khatam. Minimal kita tahu ilmu-ilmu fikih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.